Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi pada bab yang kedua. Setelah kemarin kita membahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung saja yang pertama, iman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum saya jelaskan apa itu pengertian iman kepada qada dan qadar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika itu Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Dan laki-laki ini merupakan jelmaan dari malaikat Jibril. Laki-laki ini atau malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sodakta. Maka malaikat tadi atau yang menjelma menjadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iman itu apa?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iman itu adalah engkau beriman atau meyakini dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan juga kitab-kitab yang Allah turunkan. Tentunya ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Qur'an, suhuf, lembaran-lembaran. Kemudian wa rusulihi dan juga rasul-rasul yang diutus kepada manusia semuanya. Di samping Rasul kita Nabi Muhammad SAW, Allah juga mengutus rasul-rasul sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad. Kemudian wal yaumil akhir, kepada hari akhir yang kemarin kita bahas bahwa dunia seisinya ini, alam semesta ini akan hancur. Dan pada waktu itu semua akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diwafatkan, kemarin juga kita bahas mereka akan dibangkitkan kembali atau yaumul ba'ats dan akan diminta pertanggungjawabannya ketika mereka hidup di dunia, jin dan manusia. Kemudian ini yang kita akan bahas pada kali ini yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Karena kamu beriman kepada takdir Allah, kepada qadar Allah, baik takdir yang buruk maupun baik takdir yang khairihi, yang baik, wasyarrihi maupun takdir yang buruk. Jadi beriman kepada takdir atau beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keenam. Jadi wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku dirinya beriman, wajib mengimani adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tadi, malaikat Jibril tadi yang menjelma menjadi seorang laki-laki mengatakan setelah Rasulullah menjawab pengertian atau definisi iman seperti ini, laki-laki tadi mengatakan qala sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Jadi di akhir hadis juga dijelaskan bahwa ini kan saya potong hadisnya. Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang apa itu Islam, kemudian apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Oke. Selanjutnya kita nanti akan membahas bagaimana pengertian dari qada dan qadar, baik dari sisi lughah atau dari sisi bahasa, etimologi, maupun dari terminologi atau dari sisi istilah. Yang pertama dari sisi bahasa, ini pengertian qada adalah penciptaan, kemudian hukum, pemberitahuan, kehendak, ketetapan, dan perintah. Ini pengertian qada secara bahasa ya. Kemudian qadar artinya secara bahasa adalah suatu kepastian, kemudian peraturan, dan juga ukuran. Jadi kita bahas secara istilah. Secara istilah, qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali, artinya dari sejak zaman dahulu sebelum Allah menciptakan
langit dan bumi beserta isinya. Jadi sebelum menciptakan makhluk itu, Allah sudah menetapkan nanti sebagai apa yang akan terjadi pada makhluknya. Tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan irodahnya, meliputi baik dan buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Jadi qada ini adalah ketentuan atau ketetapan Allah dari sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tentang nanti apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya. Jadi Allah itu tahu. Kemudian qadar adalah perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya atau kehendaknya. Jadi bahasa sederhananya, kalau qada itu adalah perencanaan Allah. Jadi Allah itu akan tahu, sudah mengatur semuanya apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Kemudian kalau qadar adalah perwujudan dari perencanaan atau qadanya Allah Subhanahu wa taala. Semudahnya saya berikan contoh seperti ini. Kalau qada itu, misal ya, Allah itu tahu, Allah itu sudah mengatur. Misal, sampai nanti jodohnya siapa, menikah dengan fulan misalnya atau fulanah. Kemudian nanti jenengan punya anak, misalnya anaknya 2. Kemudian anak jenengan itu yang pertama menjadi seorang ulama besar yang hafiz Quran, hafal Quran. Kemudian anak yang kedua menjadi seorang insinyur atau menjadi seorang profesor. Allah itu tahu semuanya, sudah mengatur semuanya. Nah, itu namanya qada. Nah, adapun qadar contohnya perwujudan saat Anda nanti menikah, kemudian Anda nanti punya anak, kemudian anak sampean didik, sampean pesantrenkan misalnya, kemudian besarnya menjadi ulama besar, menjadi seorang yang hafiz Quran. Nah, itulah terjadi qadar Allah pada saat itu. Perwujudan dari ketetapan yang sudah Allah rencanakan di qada. Jadi bahasa gampangnya, kalau qada itu adalah perencanaan Allah. Jadi Allah itu tahu nanti apa yang akan terjadi pada makhluknya, Allah sudah merencanakan, sudah mengatur semuanya. Dan qadar, maka saat terjadi perwujudan dari rencana Allah itu. Nah, itu namanya qadar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu pengertian iman. Iman itu secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, artinya meyakini. Yakin. Atau secara istilah ini menurut para ulama, al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih wa annahu yazidu wa yanqus. Sesungguhnya iman itu adalah apa yang diucapkan, qaul bil lisan. Jadi iman itu harus diucapkan. Contoh misal saya mengatakan amantu billah, saya telah beriman kepada Allah. Kemudian saya telah beriman kepada qada dan qadarnya Allah yang menimpa saya misalnya, yang menimpa seluruh makhluknya. Nah, iman itu adalah ucapan. Tapi tidak cukup hanya ucapan. Kemudian apa? Selain diucapkan watasdiqun bil qalbi. Iman itu harus didasarkan dari hati. Meyakin di dalam hati. Misal saya mengatakan ini semua dari Allah. Musibah yang saya terima, sakit yang saya terima ini semua dari Allah. Saya yakin itu semua Allah. Inilah takdir dari Allah SWT. Allah yang mengatur, Allah yang sudah merencanakan, Allah yang sudah menetapkan. Kemudian saya mengatakan, ya Allah, saya yakin ini semua darimu. Tidak hanya cukup itu. Wa amalun bil jawarih. Dia juga harus mengamalkan dengan anggota tubuh. Setelah dia tahu, dia yakin bahwa misalnya sakit, dia terima sakit. Misalnya sekarang lagi ramainya dengan corona ya. Misalnya saya terima positif COVID seperti itu. Saya yakin bahwa COVID ini datangnya dari Allah yang menimpa saya, yang ditakdirkan kepada saya. Maka saya ucapkan, saya beriman kepada qada dan qadarmu ya Allah. Saya beriman dengan ketentuan takdir yang saya terima ini. Saya sakit seperti ini ya Allah. Kemudian saya wa amalun bil jawar. Saya juga berusaha. Misalnya apa ya? Saya datang ke ahlinya, ke dokter, saya berobat, kemudian meminum obat, saya melaksanakan prokes seperti itu misalnya, kemudian saya meningkatkan imun, makan makanan yang bergizi. Nah itu seperti itu. Jadi iman itu tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi juga harus diyakini di dalam hati. Jangan sampai iman itu seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu antara yang di hati dengan yang dilaksanakan dohirnya itu beda. Makanya ulama mengatakan orang munafik itu adalah izharul iman wa ikfaul kufur. Orang munafik itu menampakkan keimanan
dan menyembunyikan kekufuran. Makanya di surat Al-Baqarah kan ada wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang munafik itu bertemu dengan orang yang beriman, mereka akan mengatakan qalu amanna, saya juga beriman seperti kamu. Nah, jadi orang munafik ini adalah dzul wajhain, memiliki dua muka. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka akan mengatakan amanna, kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka yang buruk, yang jelek, mereka akan mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya aku itu bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, sesungguhnya aku mengatakan beriman kepada orang beriman itu hanya seperti mengolok-olok saja. Nah, itu jangan sampai kita seperti orang munafik. Kalau orang kufur, orang kafir jelas mereka mengkufuri, tidak mau beriman dan juga tidak mau melaksanakan. Tapi kalau orang munafik itu adalah hatinya kufur, tetapi dia nampakkan dalam zahir amal perbuatan seperti orang yang beriman. Ini lebih bahaya. Makanya diancamkan oleh Allah, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di basementnya neraka, di keraknya neraka. Seperti itu. Jadi iman itu tadi qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan di dalam hati, artinya dia meyakini betul, wa amalun bil jawarih, kemudian diamalkan. Kalau saya mengaku saya beriman kepada Allah, saya mengaku beriman kepada qada dan qadarnya Allah, maka saya yakin ini semua musibah, sakit ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya ucapkan, ya Allah, saya beriman kepadamu, kepada takdirmu, ketentuanmu, kemudian dia mengamalkannya. Maka dengan ini saya berusaha, sabar. Tidak cukup hanya sabar, tapi sabar itu maknanya juga akan berusaha. Kalau dia sakit, ya dia datang ke dokter, kepada ahlinya, mencari obat. Nah, seperti itu. Kemudian wa annahu yazidu wa yanqus. Iman itu juga bertambah dan juga bisa berkurang, fluktuatif, naik turun. Yazidu bi ta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan, kemudian wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman itu juga akan turun, berkurang, itu dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Auzubillah, subhanallah. Jadi kalau kita gabungkan, makna iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluknya. Jadi semua makhluk ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana nanti, dan gimana ajal kita, kapan ajal kita. Kemudian misal menikah, nanti kita menikah dengan siapa, akan punya anak berapa, dan akan jadi apa, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian dalil nakli. Bagaimana seorang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian nanti juga ada bagaimana macam-macam takdir Allah dan ciri-ciri iman kepada qada dan qadar. Bahas yang pertama dalil naklinya dari Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana 'alan nabi min harajin fi ma faradallahu lahu, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl, wa kana amrullahi qadaran maqdura." Nah, sesungguhnya Nabi ini tidak merasa berat, maka 'alan nabi min harajin fi ma faradallahu lahu. Terhadap apa? Terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tentukan kepada Nabi tadi. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Karena apa? Karena semua nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga sama, mereka terjadi sunnatullah, ketetapan Allah ada pada mereka. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Nah, ini ya, ketentuan Allah, takdir Allah, qada dan qadarnya Allah itu yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Tadi yang di zaman azali, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, sebelum Allah menciptakan makhluknya, itu kita sudah tertulis kapan kita meninggal, jodoh kita siapa, rezeki kita gimana, itu sudah tertulis semuanya. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sesungguhnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berlaku. Tidak mungkin meleset. Seperti itu. Kalau perencanaan kita akan meleset. Ya kan, manusia kadang kita sudah sudah berusaha, tetapi keinginan kita tidak sesuai dengan pencapaian kita tidak sesuai dengan keinginan atau perencanaan kita. Tapi kalau Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sungguh ketetapan Allah, perencanaan Allah yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz itu pasti akan terjadi. Tidak mungkin
meleset. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa kataballahu maqadiral khalaiqi qabla ay yakhluqa samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya ketetapan Allah, takdir-takdir Allah yang Allah tulis kepada makhluknya itu qabla ay yakhluqa samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi nanti di dunia, di alam semesta ini, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Luar biasanya kan. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sebelum menciptakan langit bumi, ini semua beserta isinya ini, ternyata Allah sudah merencanakan, Allah sudah memberikan ketetapan kepada seluruh makhluknya. Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, yang pertama adalah yakin pada sunatullah. Sunatullah itu hukum sebab akibat atau hukum kausalitas itu. Kita yakin kepada sunnatullah yang terjadi kepada diri kita, kepada orang-orang sebelum kita, nanti juga akan terjadi kepada orang-orang setelah kita. Kita ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar itu yakin akan sunnatullah. Kalau kita mau pandai ya kita harus belajar, seperti itu kausalitas atau sebab akibat. Kalau kita mau kaya ya kita harus usaha, bekerja keras dengan giat. Kemudian yang kedua, senantiasa berikhtiar yang terbaik tadi. Ya, contohkan misal kita didatangkan penyakit oleh Allah seperti ini corona, misalnya keluarga kita sampai ada yang meninggal misalnya, maka kita harus berikhtiar yang terbaik. Ini merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberikan sakit ya kita harus mencari ikhtiar, kita yakin bahwa ketetapan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergi ke dokter, cari pengobatan yang terbaik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan ikhtiar dengan tawakal. Jadi nggak cukup ya, ini ada 3 sebenarnya. Ada ikhtiar itu artinya berusaha dengan kuat, dengan giat. Kemudian berdoa itu memohon kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan usaha tok tanpa berdoa itu adalah sombong. Tapi kalau doa saja tanpa usaha itu nonsen, omong kosong seperti itu. Jadi harus kita menyempurnakan ikhtiar dan doa kita dengan tawakal. Tawakal itu artinya semende, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal itu. Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi penjaminnya. Makanya kita harus lengkapi itu, ikhtiar, doa dan tawakal. Kemudian macam-macam takdir Allah atau qadar. Qadar ini biasanya disamakan oleh para ulama, artinya sama dengan takdir seperti itu. Itu ada 2 pembagiannya. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq itu artinya erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi ketetapan Allah, tetapi manusia itu punya andil untuk berikhtiar. Nah, makanya erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita mau pandai ya kita harus banyak belajar, banyak latihan seperti itu. Kita mau lulus nanti, kalian kan kelas 3 ya, ada SNMPTN. Kalau mau itu ya kita harus rajin belajar mulai dari sekarang. Soalnya kan nilai yang diambil itu kan dari rapot ya seperti itu. Kalau mau kaya misalnya ya kita harus bekerja dengan giat, harus disiplin, harus menabung dan lain sebagainya. Itu takdir mu'allaq seperti itu. Jadi ada erat kaitannya dengan ikhtiar manusia, ketetapan Allah, tetapi manusia punya andil di situ. Kemudian kalau takdir mubram terjadi pada manusia atau diri ketetapan Allah yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Contohnya sebenarnya contoh, misalnya kalian tidak bisa memilih dilahirkan dari rahimnya siapa. Kalian tidak bisa memilih kan? Kita semua tidak bisa memilih lahir dari orang tuanya siapa. Seperti itu. Kemudian kita dilahirkan menjadi laki-laki atau perempuan, kita kan nggak bisa memilih kan? Kalau kita memilih dari perempuan atau memilih jadi laki-laki lah, itu contoh dari takdir mubram. Kemudian matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, itu kan tidak bisa manusia tadi. Kemudian mati. Kita juga tidak bisa memilih kan meninggal di mana, kemudian kapan usia kita. Itu mutlak
Takdir mubram itu hanya milik Allah dan manusia tidak bisa mengusahakan, tidak bisa ikhtiar. Adapun dalil dari takdir mu'alaq tadi yang saya contohkan, ada ikhtiar manusia, ketetapan Allah, tetapi manusia punya andil ikhtiar di situ. Misalnya seorang yang ingin cerdas, ingin pandai, dia harus banyak belajar, banyak berlatih. Dalilnya ini, Quran surat Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dia sendiri mau merubahnya. Kecuali manusia itu mau merubahnya. Kalau kita ingin kaya, ingin pintar, ya harus ingin kaya berarti harus bekerja keras, harus hemat misalnya seperti itu. Kalau kita mau pandai, mau cerdas, ya harus banyak belajar, banyak berlatih. Nah ini dalilnya. Sehingga Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya sendiri. Kemudian dalil dari takdir mubram, di mana ini mutlak ketetapan Allah, manusia tidak bisa berikhtiar merubahnya. Contohnya terjadinya hari kiamat. Nah, ini di surat Al-A'raf ayat 187. Kita kan nggak tahu kapan hari kiamat, itu kan mutlak ketetapan Allah. Manusia tidak bisa mengusahakan yang lain. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 187, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul, katakanlah Muhammad, ini kata Allah, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat illa huwa, kecuali dia. Kecuali siapa? Dia ini rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan terjadinya kiamat secara pasti, itu adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta besar orang yang mengatakan 2000 berapa, misal 2022 akan terjadi kiamat. Ya, itu adalah kebohongan yang besar. Kalau ada seorang paranormal berkata seperti itu, meramal seperti itu, katakan kepadanya itu adalah suatu dosa besar. Berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengatakan Qul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya milik Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kapan, yang bisa menjelaskan secara pas kapan terjadinya hari kiamat kecuali dia sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh dari takdir mubram. Artinya tidak ada andil dari manusia, ikhtiar dari manusia, dari mana enggak ada, tapi itu mutlak milik Allah. Kemudian yang lain tentang ajal, kapan datangnya kematian. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ummatin ajal. Jadi setiap umat ini pasti akan datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tatkala datang ajal itu, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diakhirkan, diundur saatan, walaupun sedetik pun, walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa diajukan. Jadi ketika ajal itu sudah sampai pada diri kita, maka kita tidak bisa kuasa untuk mengakhirkan, mengundurkan, atau mengajukan. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu istiqomah dan kita diwafatkan di dalam agama Islam ini. Ini contoh takdir mubram, kematian dan hari kiamat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita akan bahas hikmah iman kepada qadha dan qadar Allah. Kemudian uraian dari masing-masing hikmah nanti saya uraikan, dan juga contoh dari hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Jadi yang pertama, hikmah beriman kepada qadha dan qadar adalah melatih diri untuk banyak bersyukur dan banyak bersabar. Nah, ini orang yang beriman itu, orang yang beriman kepada qadha dan qadar akan bersyukur ketika mendapat keberuntungan dan akan bersabar ketika mendapat musibah. Karena dia yakin betul bahwa ini adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan, sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Makanya di hadis itu dikatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan setiap orang mukmin itu.
Ketika mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, dan ketika mereka mendapatkan keberuntungan, kesenangan, mereka akan bersyukur. Jadi ketika Allah datangkan keberuntungan padanya, dia tidak akan lupa kepada Allah, tapi justru dia akan justru dia akan semakin bersyukur kepada Allah. Dikatakan di Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka niscaya Allah akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau jika kalian kufur, maka Allah akan sesungguhnya siksa Allah itu amatlah pedih. Jadi seperti itu. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan melatih dirinya banyak bersyukur dan banyak bersabar, karena semua yang menimpa pada dirinya, dia yakin bahwa ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, ketika mereka keberhasilan, dia sadar bahwa itu bukan hanya dari kerja kerasnya sendiri, yaitu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kita ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Kekuatan yang sebenarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjaya, misalnya Allah berikan banyak nikmat, menjadi orang yang cerdas, orang yang kaya, dia tidak lupa, dia tidak sombong. Dia tidak seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tidak, dia tidak seperti Qarun yang sombong karena harta yang dimiliki. Anda, dia yakin bahwa kaya, miskin, kemudian pintar dan tidak pintar itu semuanya adalah sudah ketentuan Allah. Ini semua yang saya dapatkan ini adalah dari ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia juga tetap wajib berusaha ya, seperti itu. Kemudian dia juga tidak akan putus asa ketika ditimpa penyakit, ada keluarganya yang meninggal, dia tidak ada putus asa. Karena sifat orang yang beriman itu jauh dari keputusasaan. Wala tayasu mir rauhillah, la taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan, karena takdir hanya Allah yang tahu. Nah, ya. Betul, orang yang beriman itu pada qada dan qadar, ketetapan Allah, dia akan menjadi pribadi yang optimis, tidak pesimis, dan dia akan selalu giat bekerja, bahwa saya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya fisik yang kuat, kemudian sehat, sempurna, tidak ada cacat, maka saya gunakan potensi yang Allah berikan, misal potensi akal, potensi fisik, seperti akan gunakan saya bekerja dengan giat supaya menjadi kaya. Kemudian kaya itu jika diminta kepada Allah untuk ditasarufkan kekayaannya itu untuk berada di jalan Allah, seperti itu, sehingga dia bergiat kerja. Jadi kayanya itu bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi kekayaan yang diterimanya itu, hasil giat kerjanya itu digunakan untuk membantu orang lain, mentasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menenangkan jiwa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa jiwanya itu dalam ketenangan. Karena dia yakin bahwa ini semua sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa musibah, dia akan, misalnya keluarganya ditimpa sakit, maka dia akan bilang, ya Allah, ini sakit ini datangnya darimu, maka saya yakin dengan ketetapanmu, saya akan berusaha bagaimana saya segera sehat. Dia yakin itu semua, menerima semua. Kemudian di ayat juga mengatakan, ala bizikrillahi tatmainul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Jadi orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa tenang jiwanya, karena meyakini apa yang menimpa pada dirinya tadi, wal qadru khairihi wa syarrihi, baik yang kebaikan maupun keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus bersabar, harusnya tenang, seperti itu. Kemudian selanjutnya hikmah saja meningkatkan keimanan kepada Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah merupakan salah satu rukun iman. Dengan mengimani qada dan qadar berarti keimanan kepada Allah dan rukun iman lainnya juga menjadi meningkat. Tadi di hadis yang awal tadi, ketika malaikat Jibril menjelma sebagai apa? Sebagai laki-laki bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman. Kemudian dijelaskan iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian iman kepada hari kiamat. Yang terakhir tadi, yang keenam, yaitu iman kepada takdir atau qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi kalau dia beriman kepada qada dan qadar, maka semakin meningkatlah keimanannya, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Jadi 3 ini nggak boleh terlepas ya. Orang yang beriman qada dan qadar hikmahnya akan seimbang antara ikhtiar, antara doa dan tawakal. Jangan sampai kita hanya ikhtiar terus tapi kita lupa berdoa. Jangan sampai kita hanya doa saja. Misalnya, ya Allah saya ini kok miskin terus, tapi dia nggak mau berusaha, hanya mengeluh saya berdoa semoga saya menjadi kaya, dia misalnya berdoa seperti itu. Tapi dia tidak ada usaha, misalnya tidak berdagang, tidak berjualan, atau tidak melakukan usaha apapun, ya mana mungkin. Nggak mungkin Allah akan menurunkan emas dari langit atau uang dari langit. Nah, itu makanya harus seimbang antara ikhtiar seseorang, usaha keras, kemudian doa, kemudian jangan lupa bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman terhadap qada dan qadar akan membimbing kita menjadi hidup secara benar. Dalam hidup sehari-hari kita harus menyeimbangkan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah mencukupinya. Allah yang akan menjadi penanggungnya, Allah yang menjadi penjaminnya. Seperti itu. Nah, contoh dari hikmah adalah bersyukur ketika mendapatkan nilai yang memuaskan. Nah, ini setelah kalian belajar, nanti di akhir ada evaluasi, dan nilai kalian ternyata bagus ya, maka kalian harus bersyukur. Ternyata usaha saya selama ini tidak sia-sia, saya sudah belajar siang malam, seperti itu misalnya. Dan saya juga banyak berlatih mengerjakan soal, kemudian di akhirnya saya lulus dengan nilai predikat yang memuaskan, maka saya harus bersyukur. Kemudian tidak menyalahkan orang lain ketika hal yang tidak diinginkan tidak terpenuhi. Nah, tidak mudah menyalahkan orang. Kalau kita berambisi sesuatu, kemudian cita-cita itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita jangan menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kita harus banyak evaluasi. Mungkin ada yang keliru dengan cara saya belajar, dan lain-lainnya misalnya. Tidak merasa minder, kemudian bersabar dan tidak cepat emosi. Itu adalah contoh dari hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya beriman kepada qada dan qadar dan meyakini bahwa ketetapan Allah itu pasti akan berlaku pada semua makhluknya. Nah, kita ulangi, qada tadi secara bahasa gampangnya adalah perencanaan Allah, artinya ketetapan Allah, segala sesuatu yang Allah sudah tetapkan sejak zaman azali, itu zaman di mana Allah belum menciptakan langit, bumi, dan seisinya, belum menciptakan alam semesta, ternyata Allah sudah menentukan apa yang akan terjadi pada makhluknya yang akan datang, seperti itu. Kemudian kalau qadar artinya ya perwujudan dari rencana Allah atau dari qada Allah. Itu secara gampangnya atau secara mudahnya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, nanti saya akan buka tanya jawab dan diskusinya di forum e-learning ya. Nanti teman-teman silahkan bisa bertanya, kemudian teman yang lain juga bisa menjawab pertanyaan dari temannya, atau bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya terangkan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.